saya sudah siapkan juga buat Bapak dan Ibu, Bro dan Sis. Ini yang sering kita temui ya di lapangan, kondisinya seperti ini. Jadi AI Dream itu bahwa kita tuh kan pengennya ekspektasinya adalah customer suka memakai AI ini dan bisa membantu efisiensi kalau memang dipakai oleh customernya. Kemudian AI-nya juga cukup smart dan komunikatif, maksudnya bisa melayani banyak request, berbagai jenis request, karena seperti yang kita tahui bahwa AI-nya ini bidangnya di linguistik gitu, di bahasa. Jadi komunikatifnya ini cukup penting, salah satu requirement di mana saya tanya jangan sampai salah paham gitu. Nah, kemudian bisa juga mencapai efisiensi karena memang tujuan ini adalah membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari bisnisnya sendiri. Sama yang keempat adalah easy, mudah dioperate dan mudah di-maintain. Namun yang terjadi di lapangan memang interaksinya itu kadang-kadang karena mungkin pemilihan ataupun ininya kurang tepat, pola interaksinya itu dirasakan kaku. Nah, ini juga banyak pasti yang teman-teman ketemu di market bahwa implementation chatbotnya itu menggunakan model menu, di mana kalau menunya cuma 1, 2, 3 seperti ini mungkin masih oke lah ya. Tapi ada lagi yang menunya sampai 7. Nah, 1 sampai 7. Terus ketika kita masuk ke menu 1, ada lagi 7 lagi. Masuk ke dalam lagi, ada lagi 7 atau 8 lagi. Nah, ini menu yang sangat kadang-kadang membuat user itu kebingungan gitu. Jadi, saya tuh sebenarnya cuma mau ganti kartu kok. Atau misalnya, saya tuh cuma mau tanya informasi tentang nilai tunai saya gitu kan. Atau mau tahu tentang informasi tentang produk gitu. Sebenarnya request-nya sederhana, tapi karena kita kasih menu yang terlalu banyak dan terlalu detail, customer itu overwhelmed gitu. Mereka, aduh, ini informasinya banyak sekali, jadi saya pusing. Udahlah, saya ketik aja. Saya mau tahu tentang ini dong, produk ini, tapi malah dipaksa untuk balik ke menu lagi gitu. Nah, ini mungkin menggunakan engine yang tidak ada AI atau AI-nya baik, itu tidak mendukung pola free text seperti ini. Jadi user experience-nya jatuh gitu. Nah, selain itu juga balik lagi karena model menu base ini saya cuma mau tahu kok atau cuma mau ganti kartu, ini interaksinya panjang. Jadi saya harus berkali-kali ketik baru sampai ke menu yang saya pilih gitu atau saya inginkan gitu. Mungkin sudah masuk, balik lagi keluar gitu ke menu utama lagi, turun lagi gitu, balik lagi baru ketemu ke menu yang diinginkan. Nah, ini kadang-kadang jadi kendala. Yang kedua adalah, nah tadi botnya itu sering salah jawab. Nah, ini seringkali masalah utamanya itu terjadi karena memang sistem AI-nya dengan kombinasi keyword yang dibutuhkan. Misalnya, nah ini contoh kita sebut tentang ATM. Nah, sebenarnya kan saya tuh mau tanya atau usernya itu mau tanya tentang pembayaran listrik lewat ATM gitu. Apakah bisa dilakukan? Tapi karena sudah di trainingnya hanya menggunakan keyword ATM, jadi ya dijawabnya hanya untuk mencari lokasi ATM terdekat gitu. Nah, kemudian nah ini tadi misalnya kita di konteks khusus ya, bahasa-bahasa kosakata khusus, atau misalnya bahasa daerah. Misalnya tagihanku orang mlebu-mlebu neng email kenopo ya Mbak gitu. Nah, misalnya bahasa-bahasa yang seperti ini juga sulit didukung oleh chatbotnya. Apa namanya? Akhirnya malah mohon maaf atau bagi usernya dapat tanggapan ya yang tidak sesuai gitu. Nah, ini juga tadi salah satu pertanyaan ya dari audience. Ini chatbotnya karena tidak bisa membantu, akhirnya malah di bypass gitu. Nah, ini sering kali terjadi seperti ini. Kita juga ketemu di salah satu use case-nya customer multi finance ya. Itu nomor 1. Jadi mereka ini deploy beberapa channel. Ada Telegram, ada Line, ada WhatsApp. Dan memang ya seperti yang kita ketahui lah bahwa pengguna WhatsApp itu di Indonesia sangat besar. Trafficnya 15 kali lipat di WhatsApp dibandingkan yang jalur lainnya. Nah, cuman yang terjadi cukup menarik nih. Topik nomor 1 atau interaksi nomor 1 itu adalah handover.
Jadi ternyata interaksi chat menggunakan channel tersebut, menggunakan WhatsApp, apalagi WhatsApp ya, di mana WhatsApp itu tidak mendukung menu. Jadi interaksinya itu kebanyakan free text. Itu chatbotnya seringkali akhirnya awalnya dihandle betul oleh chatbot. Cuman karena salah jawab terus dan customer-nya frustrasi gitu. Aduh ini kok jadi kayak blocker gitu. Saya cuma mau nanya sederhana kok. Akhirnya karena mohon maaf berkali-kali ditawarkanlah oleh chatbotnya untuk dieskalasi ke live agent. Nah, karena setelah customer-nya tahu ada live agent dan memang basically tadi juga pas di awal ngobrol dengan Pak Andi, Pak Andi juga bilang bahwa personal human touch itu sangat ya penting ya sebenarnya gitu. Memang jadi orang lebih prefer memang nantinya ketika sudah ada opsi live agentnya dia akan eskalasi atau bypass chatbotnya. Jadi chatbotnya malah di bypass terus gitu, handover seringkali di mana akhirnya efisiensinya ini malah tidak tercapai gitu karena chatbot itu hanya dianggap sebagai blocker bagi user, tidak membantu. Nah, ini salah satu nature-nya dari chat itu adalah kita bisa identify, Pak. Customer ini siapa? Beda sama telepon ya. Kalau telepon kan kita harus tanya, apa betul ini Bapak Budi atau Pak Tumpak gitu ya. Nah, tapi kalau untuk interaksi lewat chat, kan kita punya data nomornya, Pak. Jadi pada saat WhatsApp-nya masuk, kita tahu, oh ini Pak Tumpak yang sedang ngobrol. Nah, ini memang kita bisa identify. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, kita minta verifikasi dari semacam interaction flow gitu. Jadi mohon misalnya pada saat dia interaksi pertama, karena nomornya itu mungkin tidak terdaftar, kita verifikasi. Oh ya, kalau betul Pak Tumpak, mohon dimasukkan nomor identitas kartu anggota atau misalnya nomor keanggotaan atau nomor polis gitu misalnya, atau misalnya nomor rekening gitu. Nah ini salah satu metode verifikasi juga. Nah kemudian kita bisa lengkapi dengan kirim OTP yang sudah dikirimkan ke nomor yang memang sudah terdaftar di sistem kita gitu, atau misalnya lewat email juga boleh. Nah proses verifikasi ini juga bisa dilakukan. Nah proses verifikasinya berapa kali? Nah cukup sekali aja Pak. Atau misalnya memang Pak setiap hari harus diverifikasi ulang. Boleh juga seperti itu Pak. Ada beberapa use case di insurance Pak, setiap hari harus dilakukan verifikasi, Pak. Betul, hari ini sudah dilakukan verifikasi, bisa aja kan besok dia ganti nomor, Pak. Gitu. Nah, ini tergantung seberapa sering cycle untuk diverifikasinya tersebut tergantung dari use case customer. Jadi ada dua hal, Pak. Ini kalau ngobrol dengan teman-teman di contact center itu, salah satu use case itu adalah gini, kalau menggunakan live agent atau customer service ya menjawab operation itu memang kita pernah ketemu juga di salah satu perusahaan BUMN lah. Ini pada saat menjawab interaksi dari customer atau usernya itu karena customer service-nya beda-beda, jawabannya bisa beda-beda nih. Juga sebenarnya bagi teman-teman kontak center kan pengennya standarisasi jawaban ini siapapun yang menjawab sebenarnya kalau bisa sama gitu. Jadi mau Ani, mau Budi, mau Badu gitu yang jawab, ya kalau bisa interaksi dengan customer itu ya sama aja kok gitu. Karena bisa jadi pada saat Ani menangani, habis itu nggak dijawab sama customernya, pindah ke sessionnya di-handle oleh si Budi gitu. Nah, supaya seamless interaction-nya itu standarisasi jawaban penting. Nah, standarisasi jawaban inilah nanti juga salah satunya akan menjadi penting juga pada saat interaksinya itu dibantu oleh chatbot atau yang dalam hal ini kita sebutnya virtual agent. Jadi interaksi dengan customer-nya ini bisa dibungkus supaya pola interaksinya itu ini kok kayaknya ada manusianya ya gitu. Oh tapi kok jawabannya sangat responsif ya. Oh, lebih cepat dari yang biasa saya dilayani oleh manusia gitu. Atau kita ngobrol sama manusianya kok responsif sekali gitu. Ini misalnya kok kayak ngetik satu paragraf dan sebagainya ya sekian detik ya, gitu. Iya betul Pak.
Ya, jadi ada sedikit perbedaan di sisi teknologi, Pak. Jadi pola istilahnya itu kalau AI itu kan NLP, Natural Language Processing-nya itu ada enhancement. Jadi dari tim Egiro, nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail lah sama Bu Amel, pola interaction atau pola pemahaman dari request-nya customer itu akan kita tweak gitu Pak. Jadi perlu ditweak memang supaya pada saat request-nya masuk dan memang dijawab oleh AI-nya ini itu bisa persis seperti mirip seperti human agent gitu. Makanya kita sebutnya sebagai virtual agent supaya tidak terlalu robot gitu kesannya. Organisasi kalau kita lihat, saya nggak tahu Bu Yisina dari mana ya, apakah dari perbankan, BPO dan sebagainya. Organisasinya siapa sih yang handle ini? Tentu ada contact center ya, kemudian ada IT, ada compliance, ada risk management dan sebagainya. Siapa aja yang terlibat? Kalau secara organisasi gimana? Fair? Ini proses yang umumnya terjadi. Jadi kalau betul sekali, jadi salah satu kendala pada saat implementasi itu adalah tambahan pekerjaan baru nih. Jadi kita sering ketemu beberapa implementation itu dari sisi IT-nya bilang gini, nah ini kan saya sudah tim digital biasanya kan bilang gini, ini kita sudah pilih loh, kita sudah bantu nyariin chatbot solution yang bagus, yang cocok, yang paling oke lah di market. Tugas saya sudah selesai, setelah implementation ini ke user. Nah, dari sisi user bingung. Loh kok dikasih ke saya? Lah ini kan apa namanya bagian untuk membuat pinter atau mengupgrade atau training chatbotnya ini ya saya nggak ngerti loh. Saya punya tugas operation kok gitu kan. Ini kan tugas saya itu kan menjawab customer, bukan mentraining robotnya gitu. Jadi seringkali ini jadi ya apa namanya ya jadi salah satu challenge lah pada saat implementation chatbot setelah selesai. Nah ini siapa yang akan menghandle gitu operation untuk trainingnya? Karena pada saat ketika ada request gitu atau beberapa apa namanya istilah baru ya atau request yang tidak dipahami oleh chatbot, chatbotnya itu harus ditarik mundur. Jadi harus di istilahnya itu di training, normalisasi atau crunching kata-kata, apa namanya ada istilah-istilah ininya itu apa secara proses NLP-nya untuk membuat supaya robot itu mengenali kalimat subjek atau predikat objek dan sebagainya dari sisi apa namanya kata-kata baru tersebut. Nah umumnya memang dari tim IT pun itu akhirnya tetap akan mengambil satu tim tambahan. Jadi ini akan memaksa atau mendorong tim implementation untuk akhirnya atau tim user atau tim IT-nya itu nambah satu orang untuk membantu mengupgrade knowledge tersebut gitu. Ya, jadi kalau untuk use case tersebut, jadi kita ada saat ini kita memang ada salah satu use case, jadi customer kita juga sudah pernah implementasi chatbot solution lain dan sudah training gitu kan, sudah melakukan training di chatbot solution tersebut. Nah, jangan khawatir, jadi kita itu bisa berfungsi sebagai upgrade atau mungkin new channel dari interaksi yang mungkin saat ini belum dilayani oleh chatbot tersebut. Misalnya untuk yang free text atau WhatsApp ini gitu. Nah, jangan khawatir karena knowledge-nya itu bisa kita ambil, Pak. Jadi bisa kita gunakan, reuse untuk sebagai materi training dari chatbot kita, virtual agent kita. Jadi jangan khawatir bahwa oh ini malah nggak kepake gitu atau ketinggalan gitu atau intinya knowledge base dan FAQ yang sudah ada itu akan sangat membantu ya Fer ya untuk mempercepat ya dan justru sangat memperkaya. membantu mempercepat betul karena kan kadang kita tuh salah satu tantangan pada saat kita implementasi chatbot ini knowledge yang saya harus siapkan apa aja ya gitu. Nah kalau sudah punya knowledge-nya justru sangat cepat gitu akan jauh lebih cepat dan lebih baik gitu. Solusi kami adalah memberikan
alternatif atau improvement lah, upgrade dari automation yang selama ini sudah ada di market. Jadi memang proses training ini adalah salah satu yang sifatnya ongoing. Nah, tinggal pertanyaan itu tadi kan kabarnya seperti itu. Tinggal pertanyaannya seberapa easy, seberapa mudah, kemudian seberapa cepat, dan siapa yang akan melakukan trainingnya gitu kan. Nah, kalau misalnya ini bisa dilakukan tanpa effort gitu, kemudian dengan mudah, dengan kalau bisa berada di di agent nempel. Nah, ini akan jauh lebih mudah daripada kita operation yang saat ini banyak terjadi di market. Dan memang balik lagi kenapa harus nempel ke human, karena human touch itu akan lebih favorable ya dari proses interaksi ini. Jadi memang kenapa nempel di manusia ya supaya interaksinya itu lebih manusiawi lah gitu.